Oke, saya tutup saja videonya biar tidak terlalu berat. Sudah kelihatan, Pak? Baik ya, hari ini saya coba sampaikan sekilas mengenai perancangan dan desain mesin. Oke, jadi hari ini saya coba sampaikan secara singkat, mungkin tidak terlalu banyak materinya untuk minggu ini, perancangan dan desain mesin, dalam hal ini mesin pasca panen. Nah, sebelum masuk pada rancangan dan desain, mungkin saya jelaskan dulu elemen mesin. Ini contoh elemen mesin untuk mesin yang non sederhana, kira-kira ada beberapa elemen. Di luar ini sebenarnya ada mungkin rangka dan lain-lain begitu ya, atau bodi, rangka, dan kurang lebih ya beberapa elemen mesin yang biasanya ada pada mesin kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama mungkin dari atas dulu, saya putar ke arah sejarah jarum jam. Ada yang disebut dengan poros atau shaft, atau orang juga bilangnya adalah menyebutnya sebagai as begitu ya. Kemudian yang seperti poros dan shaft mungkin bisa dilihat di slide berikutnya. Nah, seperti ini ya. Jadi poros ini sebenarnya adalah memindahkan putaran atau memindahkan pergerakan, jadi disebut poros transmisi yang lebih dikenal dengan sebutan shaft, atau ada orang juga menyebutnya sebagai as begitu ya. Shaft akan mengalami beban puntir berulang, beban lentur berganti ataupun kedua-duanya. Pada shaft daya dapat ditransmisikan melalui ya bisa gear atau roda gigi, bisa juga belt pulley atau mungkin roda tanpa gigi ya, pulley disebutnya, dengan ada beltnya atau talinya, atau rantai dengan sprocketnya dan lain-lain mungkin ya. Jadi di sini misalnya saya gambarkan contoh dari sebuah camshaft atau sebuah as atau sebuah poros yang biasa ada pada kendaraan, ya mungkin disebutnya juga sebagai yang lain, nama lainnya adalah camshaft atau ada noken as. Dan di sini biasanya untuk pengaturan valve ya, kalau pada kendaraan baik motor maupun mobil bisa 4 tak maupun 2 tak begitu ya. Kemudian contoh yang lain dari as misalnya adalah, atau dari shaft ini ada poros engkol. Ini kalau seperti ini adalah ini yang digerakkan oleh piston biasanya ya pada engine. Jadi engine itu ada pistonnya dan piston akan menggerakkan engkol ini sehingga menghasilkan sebuah putaran. Jadi kalau di sini misalnya ini ada 1, 2, 3, 4 sebenarnya ya. Jadi ada 4 engkol, artinya ada mesin dengan 4 silinder begitu ya, atau 4 piston ini. Jadi menghasilkan sebuah putaran. Jadi dari engkol yang ada ini gerakannya naik turun akibat ledakan pada engine akan menghasilkan sebuah putaran. Ini contoh gambaran poros engkol begitu biasanya pada engine ya, pada mesin kendaraan ya. Oke. Saya balik lagi. Kemudian ada bantalan, ini yang biasa digunakan atau bearing ya. Bantalan ini adalah untuk mengurangi gesekan antara biasanya poros begitu ya, dengan poros dengan tempat dudukannya. Jadi poros ini berputar pada suatu dudukan yang biasanya diberi bantalan supaya tidak mudah aus begitu ya. Macamnya mungkin ada journal bearing, ada truss bearing, ada roll bearing juga dibagi-bagi, ada ball bearing dan taper bearing. Supaya kebayang mungkin saya coba perlihatkan apa yang disebut dengan bearing atau bantalan. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau sebuah shaft atau as begitu ya berputar pada sebuah bantalan, maka diusahakan tentu tidak terjadi gesekan yang terlalu kuat dan diberi sebuah bantalan di sini ya. Ini contoh bantalan yang paling sederhana mungkin namanya journal bearing.
hanya sebuah bush atau bushing disebutnya juga ya. Dan kira-kira seperti ini. Dan kadang-kadang dibuat dari logam yang lebih kuat, misalnya dari kuningan begitu ya. Dan harus diberi pelumas kalau model seperti ini. Jadi untuk journal bearing ini harus diberi pelumas yang rutin sehingga tidak cepat aus proses perputarannya. Kemudian ada juga yang model truss bearing, kira-kira seperti ini. Ini model yang ball truss bearing dan ini yang roller truss bearing. Jadi modelnya sebagai bantalan sebuah as atau sub gitu ya, supaya tidak terjadi gesekan dengan tempat dudukannya. Diberilah truss bearing ini. Atau juga mungkin bearing yang lain, misalnya ada roll bearing seperti ini ya. Jenisnya ada yang ball juga, ball bearing seperti ini, mungkin sering lihat ya. Ada yang berupa roller seperti ini, jadi ada semacam roda-rodanya, kalau ini bola, kalau ini roda-roda. Dan kemudian juga ada yang bentuknya mungkin taper ya, mengerucut, yang disebut dengan taper bearing ya, sebenarnya bagian dari roll bearing juga. Kurang lebih ada 3 ya, jadi journal bearing, truss bearing, dan roll bearing. Jadi ini untuk bantalan yang mendudukan sub atau mendudukan as supaya as tidak aus pada tempat dudukannya atau tempat berputarnya. Oke. Kemudian yang berikutnya ada sambungan-sambungan atau join ya. Ini join atau sambungan ini bisa antar sub, antar as juga, bisa juga mungkin menggabungkan atau menempelkan atau menyambungkan rangka atau badan atau bodi daripada sebuah mesin. Tentu saja ini ada keling misalnya, las dan baut ini kalau bahannya adalah logam, tapi kalau rangkanya dari kayu mungkin ya orang bisa menggunakan paku misalnya, atau mungkin menggunakan pasak dari bambu dan pasak dari kayu. Tetapi ya umumnya orang membuat rangka dari mesin ini misalnya kebanyakan dengan besi atau logam. Maka jenis sambungan atau joinnya adalah ada keling atau rivet, kemudian dengan cara dilas atau welding, kemudian juga disambungkan atau diikatkan oleh baut dan mur atau bolt nut. Ini adalah untuk menyatukan atau menyambungkan satu bidang dengan bidang lain, maupun menghubungkan satu as supaya lebih panjang dengan as lainnya. Mungkin bisa digambarkan kurang lebih seperti ini. Nah ini, jadi keling ini adalah menggabungkan 2 plat, misalnya 2 plat yang bawah ini semacam sudah ada kepala pakunya, kemudian yang atas ini dibuat seperti model kepala paku, jadi akan mengunci begitu ya, disebut dengan keling ya, bahasa kita keling atau disebut juga dengan rivet. Ada juga model rivet yang perlu dibor dulu, jadi bor dulu kemudian dimasukkan dan menggunakan sebuah alat ya. Ini contoh alat sederhananya mungkin ya, model tang seperti ini. Ada juga yang modelnya seperti jig-jag kayak belah ketupat ya. Jadi mundur maju untuk merivetnya. Kalau ini juga sama ya, naik turun, dan kemudian dia bisa narik paku rivet ini dan akan mengunci begitu ya, atau menempelkan antara 2 plat misalnya ya, supaya menyatu. Maka dengan menggunakan tang seperti ini dan paku rivet seperti ini. Kemudian yang umum digunakan juga dalam penyambungan logam atau menggabungkan logam adalah dengan yang umum banyak digunakan adalah dengan las atau welding. Jadi dengan cara seperti ini dilas. Ini yang modelnya ada yang menggunakan las misalnya menggunakan listrik ya, atau las listrik. Ada juga yang menggunakan las misalnya dengan etilen ya, atau las karbit. Ya sama-sama melelehkan besi sebenarnya. Kalau sudah leleh kemudian menyatukan antara lelehan besi yang satu dengan besi yang lain sehingga bisa menyatu. Jadi dengan cara dilelehkan kemudian disatukan. Ini dengan cara model las dan welding. Saya ini kebetulan sedang belajar ini ngelas ini. Jadi sedang kita coba bagaimana caranya mengelas yang baik. Ini belum hasil juga sampai saat ini. Baru beberapa minggu ini kita coba. Kemudian ada baut dan mur, ini juga sama fungsinya. Jadi menyatukan atau menyambungkan antara dua benda berupa logam, misalnya bisa juga kayu kalau dengan baut mur ini. Jadi tentu saja harus dibor dulu, dimasukkan bautnya, kemudian disatukan dengan murnya. Jadi baut seperti ini, mur seperti ini ya.
digabungkan dan menyatu. Ini model penyambungan yang lain. Jadi ada kurang lebih ada 3 macam, ada dengan keling atau rivet, ada dengan dilas atau dengan welding, dan ada juga dengan baut dan mur. Sorry. Oke. Yang berikutnya adalah pemindah daya atau power transmission atau pemindahan daya. Ini ada 2 macam. Yang pertama adalah putarannya tetap dan putarannya berubah. Cuma saya lupa nih, yang putaran berubah nih tadinya mau cari gearbox, tapi ini lupa tadi, pas terakhir tidak sempat saya cari ya. Jadi ada modelnya gear atau roda gigi, ini ada spur gear, ada helical gear, bevel gear, dan worm gear. Mungkin nanti kita bisa lihat contoh gambarnya. Ada juga yang putaran berubah ini menggunakan belt atau tali ya, tali sebagai penghubung. Atau kemudian yang kedua juga ada model chain dan sprocket sebenarnya ini ya. Jadi ada gear, belt, dan chain adalah tiga bahan atau 3 komponen dalam mesin yang memindahkan putaran atau daya dengan kecepatan putarannya yang bisa berubah. Mungkin bisa kita lihat contoh gambarnya seperti ini. Yang sebelah kiri dulu ya, mudah-mudahan tidak fokus ke sebelah kanan. Yang sebelah kiri dulu ini adalah yang disebut dengan gear tadi, spur gear. Jadi spur gear ini yang tipenya datar, kalau ini bulatan ini mendatar saja. Jadi gear yang umum biasa digunakan. Kemudian ada juga yang helical gear. Yang helical gear ini pembuatan gearnya agak menyudut begitu ya, agak menyudut dan agak melengkung sebenarnya ini ya. Jadi untuk perputaran yang sebenarnya sama juga ya helical gear ini. Jadi modelnya pemindahan pemutaran seperti spur gear juga. Kemudian ada yang bevel gear. Bevel gear ini sebenarnya arahnya arahnya berpindah begitu ya. Jadi selain kecepatannya berubah juga arahnya bisa berubah arah putarannya. Kalau tadi mungkin arah putarannya masih masih satu arah gitu, satu arah mata angin ya. Satu arah as begitu ya. Satu arah as atau satu arah shaft seperti ini. Kemudian kalau yang bevel gear ini bisa arah poros ya, poros perputarannya bisa berubah dengan kecepatan yang berubah. Ini mungkin contoh sederhananya kalau pada kendaraan ada pada bagian gardan mungkin ya, kalau pada kendaraan-kendaraan yang non sedan lah begitu ya. Kalau yang sedan tidak ada gardannya memang. Kalau yang kendaraan-kendaraan yang menggunakan transmisi dari engine ke roda belakang biasanya menggunakan gardan, dan gardan ini kira-kira cara kerjanya seperti ini. Dari putaran yang arah asnya ke belakang kemudian dirubah jadi ke samping untuk perputaran roda. Kemudian ada juga yang disebut dengan worm gear atau mungkin gear gear cacing ya. Jadi modelnya seperti ini. Jadi ini perputarannya yang ini ke sini, yang ini perputarannya ke sini. Biasanya ini untuk naik turun ya. Dan kalau pada kendaraan yang model seperti ini terjadi pada power steering, mungkin pada steering ya, pada proses pengendalian kendaraan atau setir. Jadi pada saat setir diputar misalnya ke kanan, maka ya ini pun akan berputar begitu ya. Jika bisa belok kiri dan kanan begitu ya. Jadi ini cara penggerakan atau contoh misalnya worm gear ini pada proses steering atau proses setir. Dan kecepatannya juga dari perputaran ini ya tidak sama kecepatan putarnya, atau transmisi atau dayanya berubah ya. Dayanya berubah ya. Dayanya yang berubah ya, bukan gayanya juga berubah ya. Gaya dan kecepatannya yang berubah. Jadi ini merubah kecepatan. Kemudian contoh yang lain adalah dengan belt dan puli. Jadi ada belt seperti ini untuk transmisinya. Jadi dari perputaran misalnya ini perputaran yang lebih besar ke perputaran yang lebih kecil, maka kecepatan putarnya akan menjadi lebih cepat, tetapi gayanya yang berkurang begitu ya. Gaya putar dan kecepatan putar itu kan berbanding terbalik begitu ya. Kalau ini mungkin gayanya besar, kecepatan putarnya rendah, tapi ini gayanya putarannya lebih cepat tetapi gayanya lebih kecil. Sebenarnya total energinya adalah sama gitu ya. Karena gaya putar kali kecepatan putar itu adalah sebuah usaha atau sebuah daya sebenarnya ya. Oke. Kemudian
Contoh yang lain adalah dari transmisi yang berubah ini misalnya dengan rantai dan sproket. Jadi ini yang disebut dengan sproket ini seperti ini. Ada rantai, ada sproketnya. Jadi ini pun sama dengan ukuran jumlah gerigi yang sebelah kanan misalnya lebih besar, maka dia bisa memutarkan lebih cepat gear yang lebih kecil atau sproket yang lebih kecil. Biasanya sproket ini pada sepeda ya, biasa digunakan seperti ini. Kemudian sebenarnya tadinya ingin saya menggambarkan adalah gearbox. Ya, gearbox itu sebuah alat yang isinya sebenarnya di dalamnya adalah roda-roda gigi atau gear-gear yang bisa merubah kecepatan dari kecepatan yang lebih cepat menjadi kecepatan yang lebih lambat maupun sebaliknya, kecepatan yang lambat menjadi kecepatan yang lebih tinggi begitu ya, dengan menggunakan gearbox yang di dalamnya sebenarnya kumpulan dari gear untuk merubah kecepatan baik arah asnya sejajar maupun arah asnya berbelok ke samping begitu ya. Kalau berbelok ke samping tentu di dalamnya ada bevel gearnya. Oke. Kita mundurkan lagi. Kemudian berikutnya adalah pemindah daya atau power transmission untuk putaran tetap. Jadi ini ada yang disebut dengan kopling dan clutch. Ya sebenarnya kalau bahasa kita clutch ini kopling juga begitu ya. Jadi sering disebut juga sebagai kopling, tapi mungkin untuk membedakan lah, ada kopling ini ada yang rigid kopling maupun yang flexible kopling. Biar bisa terbayang mungkin bisa kita lihat contohnya dari transmisi tetap ini di mana putaran pada bagian penghantar sampai dengan putaran bagian yang dipindahkan begitu ya. Jadi misalnya contohnya yang rigid kopling seperti ini. Jadi putaran atau gaya putar dari sebelah kiri dipindahkan ke putaran sebelah kanan dengan besaran putaran yang tidak berubah, dan ini koplingnya rigid begitu ya, dikunci ya. Jadi dibukanya tentu harus dengan menggunakan kunci pas baru bisa dilepaskan putarannya. Ada juga yang flexible coupling yang dimana bisa putus nyambung begitu ya, putus nyambung, dan dengan cara seperti ini ya. Jadi misalnya ini ada 6 as kecil yang dimasukkan ke dalam lubang-lubang seperti ini. Jadi putaran dari sebelah kiri maupun kanan bisa, atau dari kanan misalnya berputar dan bisa dilangsungkan ke sebelah kiri, dan suatu saat bisa dilepaskan begitu ya dengan menarik salah satu dari disk ini ya, disk ini. Kira-kira seperti itu. Atau juga mungkin yang modelnya karet kira-kira seperti ini ya. Jadi ini memindahkan putaran dari kiri ke kanan dengan menggunakan rubber coupling misalnya. Jadi untuk memutuskannya. Jadi kadang-kadang putaran dari penghasil putaran misalnya ingin bisa secara fleksibel dilepaskan putarannya, maka kita harus memasangkan fleksibel coupling ini. Atau mungkin lebih canggih lagi adalah dengan clutch ini. Sebenarnya ini ya prinsipnya sama juga, coupling juga. Jadi pada kendaraan baik sepeda motor maupun mobil tentu akan dilengkapi dengan clutch ini. Kenapa? Karena kalau tidak ada clutch ini mungkin ya pada saat engine hidup atau berputar, maka ya akan berputar terus dan tidak bisa dihentikan kendaraannya begitu ya. Maka dengan adanya clutch ini kita bisa juga memindahkan kecepatan atau kecepatan transmisi bisa dirubah dengan dibantu oleh clutch ini. Walaupun sekarang mungkin orang lebih canggih begitu ya, clutch ini bisa dibuat secara otomatis begitu ya. Jadi kendaraan-kendaraan yang otomatis gitu ya, sebenarnya prinsip kerja dari clutch-nya ini dibuat sedemikian rupa sehingga perpindahan transmisinya begitu ya bisa secara otomatis gitu ya. Pada kendaraan-kendaraan yang lama yang apa namanya yang Oke, secara yang kendaraan manual begitu ya. Dengan kendaraan manual maka untuk pemindahan transmisi atau gigi biasanya gigi 1 2 3 4 atau 5 tentu harus dibantu dengan kopling dulu. Di mana pada saat kopling diinjak, maka perputaran dari flywheel ini atau dari mungkin orang kita sering menyebutnya roda gila atau roda gendeng barangkali ini ya. Jadi ini berasal dari putaran engine, kemudian ini adalah koplingnya ya, clutch-nya yang akan memindahkan atau menyalurkan putaran gitu ya. Ini adalah ada bagian yang kalau diinjak atau ditekan
akan menarik clutch ini sehingga perputarannya akan lepas. Kira-kira seperti ini ya. Jadi ini pada saat pedal ditekan atau clutch atau kopling, sebenarnya kopling juga ya kita menyebutnya, diinjak, maka perputaran dari roda flywheel ini atau roda gila ini tidak berputar ke bagian shaft atau as berikutnya, tetapi pada saat dilepaskan maka kopling akan menempel dan perputaran dari engine ini akan terus atau diteruskan perputarannya melalui shaft ke belakang gitu ya, biasanya ke bagian gardan yang kemudian dilanjutkan ke roda kalau pada mobil. Kalau pada sepeda motor juga sama, jadi dari perputaran dari engine sepeda motor maka dilanjutkan ke ke bagian putaran roda di bagian belakang atau ke rantai, sebenarnya ke rantai dulu lah, ke sprocket pada rantai sehingga bisa menyambungkan, dan ini bisa putus nyambung begitu ya untuk memutuskan sementara dari putaran sehingga kecepatan juga dengan mudah bisa diatur. Oke. Berikutnya adalah kalau brake barangkali semua sudah tahu ya, ini sistem pengereman. Mungkin saya tidak gambarkan yang rem ini ya. Jadi untuk sistem pengereman, dan selanjutnya elemen pada mesin yang lain adalah misalnya ada pegas atau spring. Jadi bentuknya ada yang helical spring atau lip spring. Ini biasanya adalah untuk untuk mengurangi getaran dari mesin atau dari engine biasanya ya, atau juga membuat kalau kendaraan membuat lebih nyaman lah, lebih nyaman dinaikin, tidak kaku, tidak kasar, tetapi lebih lembut dan lebih halus atau lebih nyaman. Kira-kira kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi helical spring ini pada kendaraan mungkin sering disebut juga sebagai, orang kita menyebutnya perkeong barangkali ya, karena bentuknya seperti siput atau keong. Kemudian ada juga yang lip spring, ini bentuknya sebenarnya adalah flat atau berupa daun begitu ya. Sehingga ini pun mengurangi getaran atau supaya lebih kendaraan dalam berjalan lebih tidak terlalu berisik, tidak terlalu getarannya kuat begitu ya. Maka dipasanglah macam-macam spring ini. Atau juga sebenarnya yang kita gunakan, banyak juga orang menggunakan modelnya adalah yang dengan angin barangkali ya, model-model sekarang ya. Dari sistemnya menggunakan shock breaker barangkali misalnya untuk pengganti dari spring ini. Oke, baik, sampai di sini yang tanyakan dulu terkait komponen atau elemen mesin. Sebenarnya di luar ini tentu saja ya kadang-kadang ada juga elemen lainnya, tetapi secara contoh elemen-elemen yang ada pada mesin kurang lebih seperti ini di luar rangka sebenarnya ya. Jadi ini adalah yang semuanya biasanya menempel pada rangka atau bodi daripada sebuah mesin, kurang lebih demikian. Oke. Baik, ada yang tanyakan dulu sampai tadi? Sampai elemen? Tanyakan sampai sini? Baik, kalau tidak ada, mungkin saya lanjutkan. Kemudian yang berikutnya adalah sedikit tentang perancangan. Jadi ini saya hanya menyampaikan saja, sebenarnya tentu dalam sebuah perancangan banyak ilmu yang harus, atau banyak teknologi yang harus kita terapkan. Dan tentu tidak semua bisa kita akomodir dan kita perlu mungkin bantuan-bantuan pihak lain misalnya, walaupun beberapa bagian misalnya idenya dari kita, bisa saja seperti itu. Jadi ini beberapa keterampilan yang dibutuhkan dalam perancangan sebuah mesin. Tentu saja adalah ya pembuatan sketsa, mudah-mudahan kalian sudah mencobalah minimal ya sketsa atau skema barangkali dari mesin yang akan kalian rancang seperti apa. Kemudian tentu ya kalau lebih jauh, lebih detail lagi kita perlu belajar gambar teknis dan perancangan dengan komputer misalnya ya. Tapi minimal kita bisa menggambarkan dengan oret-oretan ballpoint atau pensil saja sudah sebuah sketsa begitu ya. Atau apalagi kalau dengan misalnya dengan pemrograman lah, dengan program misalnya dengan SolidWorks atau apa barangkali ya, kita bisa dengan lebih canggih tentu merancang dengan komputer. Kemudian yang kedua adalah yang dibutuhkan adalah pengenalan terhadap sifat-sifat bahan, kemudian pemrosesan bahan dan proses pembuatan. Ini setidaknya ya dikenali lah, walaupun tidak mendalam barangkali karena memang kita tidak
secara khusus belajar tentang bahan begitu ya. Apalagi logam barangkali ya. Kalau kayu mungkin kalian belajar, tapi kalau logam sepertinya tidak begitu ya. Bagaimana sifat bahan dari logam, korosifnya dan lain-lain. Kemudian misalnya bagaimana kita minimal membedakan besi dengan stainless barangkali begitu ya. Tentu akan berbeda atau mungkin dengan kuningan atau logam lainnya. Jadi ini pun ya perlu dipahami juga. Misalnya kita tahu bahwa kalau kita menggunakan stainless atau baja dibandingkan dengan besi biasa, tentu kekuatannya akan lebih kuat baja dan stainless misalnya dari sisi pengkaratan dan lain-lain. Kemudian ya kaitannya juga dengan aplikasi ilmu kimia, perlindingan karat, bagaimana proses pengkaratan itu ada hubungannya dengan sifat bahan juga, kemudian pemberian pelapisan dan lain-lain gitu ya. Kemudian sifat-sifat bahan juga ada kaitan dengan tadi, mungkin dengan pengelasan, penyambungan, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah statika, dinamika, kekuatan bahan, kinematika, dan mekanismenya. Ini sebenarnya bagian yang memang perlu di keterampilan yang dibutuhkan juga, gitu ya, terkait statika, dinamika, dan lain-lain. Tetapi ya tentu memang bukan bagian kita di teknologi pasca panen secara khusus, begitu ya. Kemudian yang lain juga ternyata kemampuan komunikasi lisan, mendengarkan dalam teamwork juga ini penting di dalam sebuah perancangan, apalagi merancang secara bersama-sama, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mekanika fluida, termodinamika, dan perpindahan panas, dan memang ini adalah mata kuliah yang sebenarnya menjadi dasar mata kuliah di program studi rekayasa, begitu ya. Program studi rekayasa ada menjadi mata kuliah rekayasa ya, mata kuliah inti rekayasa sebenarnya, dan kalian sepertinya sudah dapat mekanika fluida, termodinamika, dan perpindahan panas ya. Kemudian daya fluida, dasar-dasar fenomena listrik, dan kendali industri ya setidaknya juga harus sedikit dipahami. Perancangan eksperimen dan pengujian bahan dan sistem mekanis ini apabila sudah menjadi sebuah alat atau sebuah mesin, perlu eksperimen perancangannya atau pengujiannya juga. Kemudian kreativitas tentu saja, pemecahan masalah terhadap suatu masalah yang ada pada mesin yang sudah ada, dan bagaimana manajemen proyek. Ini bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah perancangan. Analisis tegangan juga sama ya, analisis tegangan ini bisa tegangan pada beban yang terjadi pada mesin itu sendiri, maupun analisis tegangan terhadap mungkin tadi kaitannya dengan listrik ya. Tapi di sini sebenarnya analisis tegangan lebih kepada tegangan-tegangan yang terjadi akibat adanya pembebanan sebenarnya begitu ya. Atau tarikan dan tegangan sebenarnya pada bahan yang kita gunakan. Kemudian nomor 11 adalah pengetahuan khusus mengenai perilaku elemen-elemen mesin ya, seperti roda gigi, transmisi sabuk maupun rantai, maupun poros, maupun bantalan dan lain-lain. Setidaknya ya kita coba memahami begitu ya, pada saat kita merancang sebuah mesin. Oke. Kemudian ini bidang-bidang berikut ini merupakan contoh di mana produk-produk mekanis dirancang dan dihasilkan. Jadi misalnya ada produk konsumen, ada peralatan rumah tangga, apa itu untuk pengolah makanan, misalnya vacuum cleaner, mesin cuci, dan lain-lain. Ini adalah untuk produk konsumen, misalnya pemotong rumput, sistem air conditioning, dan lain-lain juga ini bagian dari produk konsumen. Kemudian ada juga bidang dalam sistem manufacturing, misalnya adalah alat penahan bahan, konveyor di sebuah pabrik, begitu ya, atau mungkin robot di dalam sebuah industri, peralatan mesin di dalam sebuah industri, maupun forklift truck dan lain-lain. Ini adalah sistem di dalam manufacturing ya, sistem dalam manufacturing untuk peralatannya. Kemudian ada peralatan konstruksi ya, ini macam-macam, ada traktor, mobil derek, truk sampah, pengaspal jalan, pengaduk beton, dan lain bagian dari contoh-contoh produk peralatan konstruksi. Kemudian produk peralatan yang lain, misalnya peralatan pertanian, ada alat pemanenan, alat pembajak sawah, pembajak tanah, mesin pengering, dan lain-lain. Ini terkait dengan peralatan pertanian maupun peralatan transportasi. Dan di luar ini tentu saja banyak produk-produk mekanis lain yang dirancang berdasarkan penggunaannya tentu saja ya. Peralatan transportasi macam-macam, ada mobil, motor, bus, truk gitu ya. Dan kemudian dalamnya ada komponen suspensi tadi ya, terkaitannya dengan spring misalnya, dan
line spring juga, kok lupa saya. Kemudian sistem rem dan kopling, kemudian transmisi ya, sistem rem transmisi ini adalah pengatur kecepatan. Jadi sebenarnya dalamnya adalah sama dengan fungsinya seperti gearbox ya, transmisi ini kecepatan 1, 2, 3, 4 atau 5 atau yang otomatis barangkali ya. Kemudian pesawat juga ini peralatan transportasi. Ini beberapa contoh saja ya, contoh produk-produk mekanis yang dirancang ini bisa dihasilkan untuk produk konsumen, untuk sistem manufacturing, untuk peralatan-peralatan konstruksi, peralatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan, bisa juga untuk peralatan transportasi. Mungkin di luar ini masih banyak lagi produk-produk mekanis yang dirancang. Oke. Beberapa pertanyaan dalam perancangan yang perlu dijawab dan perlu dipahami sebelumnya adalah apa ciri unik dari produk yang dibuat begitu atau apa ciri unik dari produk tersebut. Jadi dalam kalian nanti merancang tadi ya atau yang sudah mulai diancar-ancar barangkali apa ciri unik dari produk yang Anda buat. Ya, ini pertanyaannya. Kemudian jenis mekanisme apa yang terlibat? Mungkin nanti perlu kalian jelaskan di minggu depan. Ciri unik dari produk tersebut misalnya apa? Jenis mekanisme apa yang terlibat, mungkin perlu kalian jelaskan bagaimana mekanisme kerjanya. Kemudian jenis-jenis bahan apa saja yang digunakan dalam produk tersebut. Apakah mungkin misalnya rangkanya dari logam besi siku, apa besi persegi, atau besi bulat, barangkali ya, atau mungkin dari bahannya kayu, ya perlu dijelaskan bahan apa saja yang digunakan dalam produk tersebut. Masuk mungkin menggunakan ada logam untuk gearnya misalnya atau rantainya dan lain-lain barangkali ya. Nanti silahkan kalian jelaskan. Atau mungkin sistem transmisinya dengan menggunakan tadi ya puli dan belt, misalnya belt dan puli ya dijelaskan saja. Kemudian bagaimana komponen-komponennya dibuat gitu ya. Nanti kalian bisa jelaskan dalam desain atau rancangan yang kalian buat ini bagaimana membuat komponennya. Bisa dijelaskan. Oh, komponennya ini tidak dibuat tetapi dibeli dengan ukuran segini misalnya. Silakan saja barangkali ya. Atau ada komponen yang dibuat dengan cara dibubut dengan mesin bubut misalnya ya. Ada asnya dibubut dengan besi dibubut atau mungkin juga barangkali rangkanya dibuat dengan dilas atau rangkanya dibuat dengan disambung-sambung menggunakan baut mur, barangkali bisa kalian jelaskan. Kemudian bagaimana komponen-komponen tersebut dirakit menjadi produk yang sempurna gitu ya. Jadi bagaimana menggabungkan dari bahan-bahan yang ada kemudian dijadikan menjadi produk begitu ya. Jadi ini beberapa pertanyaan yang mungkin perlu dijawab begitu ya, perlu dijawab dalam sebuah perancangan. Oke, jadi ini beberapa bagian yang lain proses perancangan mekanis ini. Yang pertama adalah tujuan akhir dari perancangan mekanis adalah menghasilkan produk yang bermanfaat dan memenuhi kebutuhan konsumen dan pembuatannya juga harus aman, efisien, andal, ekonomis, dan praktis. Jadi kira-kira panduannya demikian. Jadi pada saat kita membuat sebuah desain alat atau desain mesin tentu harus bermanfaat dan memenuhi kebutuhan konsumen, ya baik kita sendiri maupun orang lain konsumennya ya. Kemudian dalam proses pembuatannya ya harus aman juga, aman buat kita, efisien juga, ekonomis dan praktis. Kemudian juga pikirkan secara luas ketika menjawab pertanyaan, siapa konsumen yang berkepentingan dengan produk atau sistem yang akan saya rancang. Misalnya kalian merancang alat pengeringan kopi atau pengeringan padi atau pengeringan apa, siapa konsumen yang akan kita tawarkan begitu ya, atau siapa konsumen yang akan berkepentingan terhadap produk yang kita rancang gitu ya. Maka tentu harus menyesuaikan. Oh, untuk apa namanya untuk UKM atau unit kegiatan produksi yang kecil saja, unit kegiatan mikro saja, atau mungkin untuk perusahaan besar barangkali ya. Ini sangat tergantung dan perlu dijawab ini ya, siapa konsumen. Tentu kecanggihannya atau tingkat teknologinya akan menyesuaikan. Kemudian harus mengetahui keinginan dan harapan dari semua konsumen sebelum mulai membuat perancangan. Jadi kita harus membuat dulu, oh perkiranya ini ada masalah begitu ya. Jadi karena ada masalah maka ada keinginan dan harapan dari konsumen bahwa akan lebih mudah gitu ya, akan lebih dimudahkan dengan alat yang ada atau alat yang dibuat begitu ya. Kemudian metode yang paling populer ini ada sebaran fungsi mutu atau yang disebut dengan Quality Function Deployment atau QFD.
dengan cara mengenali semua ciri dan penampilan yang diinginkan konsumen, kemudian menilai tingkat kepentingan dari faktor-faktor tersebut. Hasil dari proses QFD ini merupakan seperangkat rincian mengenai fungsi dan syarat perancangan untuk produk tersebut. Ini memang ya pada tingkatnya yang lebih tinggi lah, nomor 4 ini ya. Jadi pada tingkatan yang lebih tinggi ini mungkin bahkan perlu kuesioner dan lain-lain begitu ya, terkait keinginan konsumen, misalnya terkait mesin yang kita rancang atau mesin yang kita desain. Penting pula untuk mempertimbangkan bagaimana proses perancangan sesuai dengan semua fungsi agar memberikan produk yang memuaskan bagi konsumen dan memperbaiki produk tersebut selama umur pakainya. Jadi itu ya, jadi penting melihat fungsi dan juga kepuasan ya, kepuasan dari konsumen dan memperbaiki. Mungkin kalau ada produk yang sudah ada ya bisa ditingkatkan barangkali misalnya begitu ya. Ini nomor 5 ini. Kemudian nomor 6, juga penting untuk mempertimbangkan bagaimana produk tersebut dibuang setelah selesai masa penggunaannya. Ini kalau lebih jauh lagi dalam sebuah perancangan dan apalagi merancang produk mesin dalam jumlah yang massal, sangat perlu dipertimbangkan bagaimana produk tersebut apabila sudah habis umur pakainya atau sudah tidak digunakan lagi dan harus dibuang, gitu ya. Tentu harus membuangnya dengan lebih mudah, tidak membahayakan lingkungan dan lain-lain. Ini perlu dipertimbangkan dari awal dalam proses perancangan mekanisnya. Kemudian fungsi syarat perancangan dan kriteria evaluasi ini adalah untuk fungsi ini menyatakan apa yang harus dikerjakan oleh peralatan itu sebagai fungsi ya, dengan menggunakan pernyataan umum yang menggunakan frasa aksi seperti untuk menyangga sesuatu beban, misalnya ya untuk mengangkat peti kayu, untuk mentransmisikan daya dan lain-lain. Mungkin saya contohkan nanti, misalnya saya membuat alat atau mesin untuk membuat laminasi kayu barangkali ya misalnya. Kemudian syarat perancangan adalah pernyataan terperinci yang biasanya bersifat kuantitatif mengenai tingkat unjuk kerja yang diharapkan, kondisi lingkungan di mana peralatan harus dioperasi, kemudian keterbatasan ruang atau beratnya, bahan-bahan dan komponen yang tersedia yang dapat digunakan. Ini sebagai syarat perancangan, di mana alat ini harus ditempatkan. Kalau logam tentu jangan ditaruh di air misalnya ya, atau logam besi biasa. Kalau ada yang kena air mungkin lebih menggunakan stainless misalnya bahannya begitu ya, dengan pertimbangan seperti itu. Ini syarat perancangan. Kemudian kriteria evaluasi adalah pernyataan tentang karakteristik kualitatif yang diharapkan dari perancangan yang membantu perancang dalam memutuskan alternatif perancangan mana yang optimal. Jadi ini seolah-olah diharapkan pada beberapa pilihan begitu ya, secara kualitatif. Yaitu perancangan yang memperbesar manfaat sembari mengurangi kerugian. Jadi diberikan pilihan beberapa sehingga yang terpilih adalah tentu yang paling optimal cara kerjanya, fungsinya, syaratnya barangkali ya, dan memperbesar manfaat dan mengurangi kerugian. Ini kira-kira untuk fungsi, syarat perancangan dan kriteria evaluasi yang tentu harus dipertimbangkan dalam membuat sebuah desain atau perancangan. Baik, sampai di sini yang ditanyakan dulu barangkali sebelum saya lanjutkan. Oke. Baik, mungkin ini saya berikan contoh desain yang memang sudah saya buat gitu ya, misalnya. Jadi bukan dengan teknologi yang canggih atau tidak membayangkan dengan ada putaran dan lain-lain. Sebuah alat mesin untuk press laminasi kayu dengan beban kemampuan menekan sebesar 20 ton. Sebenarnya itu harus dihitung lagi kalau dalam satuan kilogram per centimeter persegi bahannya, ini sangat tergantung pada bahan yang kita gunakan dan kemudian kita konversi pada beban 20 ton. Dan ini sudah kita buat di laboratorium kayu, sudah kita tempatkan. Jadi di sini cara kerjanya adalah mengepres atau menekan kayu yang diberi perekat sehingga kayu bisa menyatu, terutama ke arah lebar begitu ya, ke arah kayu yang tadinya sempit menjadi lebih lebar atau menjadi lebih tebal. Dan ditekan dengan menggunakan dongkrak hidrolik ya, cara sederhana, cara manual pergerakannya, dan masing-masing dongkrak hidrolik ini adalah 5 ton. Sebenarnya ini totalnya ada 25 ton begitu ya. 1 2 3 4 5 ton kali 5 adalah 25 ton bukan 20 ton ya. Kemudian
peralatan kita buat adalah dengan rangka misalnya adalah atau ukurannya panjang 2 meter. Jadi dengan harapan kita bisa mengepres sebuah pintu. Pintu umumnya adalah panjangnya diameter 2 meter dan lebarnya 80 cm atau kadang 90 cm. Jadi ini kita bisa mengepres kayu yang langsung menjadi pintu begitu ya. Panjang 2 meter, lebar 90 cm begitu ya. Tebal plat besi yang digunakan untuk meja ini adalah 1 mm, tinggi total alat 1,5 meter. Kemudian bahan rangka yang kita gunakan adalah besi siku untuk rangkanya dengan ukuran 75 mili kali 75 mili dengan tebal 7 mili. Besi siku untuk penahan pres ini agak lebih kuat tentu saja adalah dengan 10 cm kali 10 cm atau 100 mili kali 100 mili, tebalnya 8 mili. Digunakan pendorongnya adalah pompa hidrolik. Ini kira-kira contohnya. Jadi alatnya ada seperti ini. Persyaratannya tentu ini digunakan di tempat yang kering begitu ya, dan digunakan secara manual dan juga bukan untuk industri yang otomatis barangkali ya, tetapi untuk industri kecil yang ingin membuat kayu menjadi lebih lebar. Jadi dari kayu-kayu yang ukurannya sempit kemudian digabungkan bisa menjadi kayu lebar yang ukurannya panjangnya panjangnya cuma 2 meter memang, tetapi lebarnya bisa menjadi 90 cm. Dan kita bisa membuat sebuah pintu dengan sekali pres, kira-kira demikian. Mungkin contoh yang lain atau gambaran yang lain kira-kira kalau dengan pengaturan gambar dengan menggunakan komputer misalnya, kita bisa melihat pandangan samping kira-kira seperti ini, pandangan belakang seperti ini ya. Jadi menggunakan aplikasi gambar barangkali ya. Pandangan depan digambarkan seperti ini, pandangan 3 dimensi digambarkan seperti ini. Cuma saya lupa memoto langsung produknya begitu ya. Saya cari-cari foto yang dikirimkan oleh mekaniknya waktu itu tidak ketemu di laptop saya. Jadi ini kira-kira penggambarannya dan alatnya sudah kita buat ada di laboratorium kayu. Nah, kemudian saya juga mencoba mendesain yang lain ini yang akan kita buat sebenarnya di bulan-bulan depan atau 2 bulan ke depan. Ini adalah alat pres kayu yang posisinya meja begitu ya. Meja pres kayu laminasi juga. Jadi tidak menggunakan tenaga hidrolik tetapi menggunakan manual dengan menggunakan skrup, di mana skrup kita tahu bahwa bisa meningkatkan gaya tekan ya. Jadi kita pasang beberapa skrup ini 1 2 3 4 5 6 skrup dengan panjang meja 160 cm. Jadi ini tidak bisa untuk membuat pintu memang, jadi hanya membuat laminasi. Kalau membuat meja masih bisa lah. Meja ukuran ya panjang 160 kali lebarnya 60 masih bisa, atau membuat papan-papan dengan ukuran sebesar ini. Kemudian diberi pres atas juga, dan ini sudah didiskusikan juga dengan bengkel begitu ya, bahwa ya bisa dibuat misalnya dengan bahannya adalah ini untuk skrup atas seperti ini, skrup samping seperti ini, kemudian menggunakan besinya dirubah sebenarnya menjadi besi hollow persegi, dan kemudian alas meja menggunakan plat besi 0,7 mili dan kaki meja menggunakan besi hollow juga yang persegi ya, jadi bukan besi siku. Dan bisa dibuat dengan mudah. Ini contoh barangkali ya. Nanti kalian coba jelaskan. Jadi produk yang kalian rancang ini alatnya untuk apa? Dan ini kalau saya sebenarnya bisa membuat laminasi dari bambu untuk membuat bambu menjadi lebar, atau mungkin laminasi kayu menjadi kayu yang tadinya sempit menjadi lebih lebar. Sambungannya bisa bentuk sambungan batu bata dan lain-lain, kemudian disusun menjadi papan yang lebih lebar. Ini contoh desain yang lainnya. Oke, barangkali itu materi yang bisa saya sampaikan secara sekilas. Untuk materi hari ini, kalau ada yang ditanyakan dulu mungkin silahkan. Dan mudah-mudahan minggu depan kalian sudah bisa mempresentasikan contoh desain alat atau desain mesin yang kalian buat, begitu ya.